Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Marco Simbolon. Saya berasal dari kelas 3B Agroteknologi. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas pembelajaran dari mata kuliah genetika tanaman, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu DNA polimerase. Nah, DNA polimerase adalah enzim penting dalam replikasi DNA maupun reparasi DNA. Nah, DNA polimerase merupakan suatu enzim yang mengkatalisasi reaksi polimerasasi deoksiribonukleotida menjadi rantai DNA. Dengan kata lain, enzim ini mengkatalisasi reaksi pembentukan DNA. DNA polimerase ini pertama kali ditemukan oleh Arthur Kornberg di tahun 1957. Nah, DNA polimerase ini membaca rantai DNA utuh sebagai patokan atau sebagai cetakan dan menggunakannya untuk membuat rantai baru. Nah, molekul primer yang baru terbentuk atau molekul tadi yang baru terbentuk merupakan komplemen atau pasangan dari rantai yang digunakan sebagai cetakan gitu. Maksudnya antara cetakan dengan hasil cetakan itu merupakan suatu pasangan dan identik dengan pasangan dari untai atau cetakan sebelum terjadinya reaksi. Kita lanjut dalam ilmu genetika, kita tidak asing dengan istilah DNA dan RNA. Nah, DNA itu kayak sebagai faktor pembawa sifat, dan di situ DNA berfungsi sebagai agen pembawa sifat keturunan dan juga merupakan blueprint bagi suatu organisme. Nah, kemudian ada RNA, di mana RNA ini merupakan bagian dari DNA, merupakan kayak di bawah DNA gitu tingkatannya, yang dimana RNA inilah yang melaksanakan perintah dari DNA gitu. Di sini RNA terbagi atas 3. Yang pertama mRNA, di mana dia berfungsi untuk menerima kode-kode informasi dari DNA dan membawanya ke tempat sintesis protein. Yang kedua tRNA, di mana dia berfungsi untuk mengenal dan menggerakkan nukleotida basa dari sekitar sel ke ribosom untuk sintesis protein pada rRNA. Yang ketiga adalah rRNA, di mana dia membentuk bagian dari ribosom dan bertindak sebagai pengikat pada ribosom. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Nah, sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Masih ingat kan tentang ribosom? Nah, ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Nah, namanya juga sintesis atau pembuatan pasti membutuhkan bahan baku juga dong. Nah, bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino, di mana jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20 atau sebanyak 20. Namun, urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA atau ditentukan atau diperintahkan oleh DNA kemudian dilaksanakan oleh RNA. Nah, adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein yang fungsional seperti enzim, hormon, keratin, hemoglobin. Nah, lalu seperti apa sih mekanismenya? Mekanismenya itu ada 2. Yang pertama itu transkripsi dan translasi. Baiklah, yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3 seperti yang tadi dijelaskan, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA, di mana urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Nah, transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, yang kedua ada elongasi atau pemanjangan, dan yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Nah, adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ikatan heliks DNA akan dibuka oleh enzim RNA polimerase dan terbentuk salinan informasi genetik dari DNA
Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Nah, promoter berfungsi untuk menunjukkan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan DNA cetakan dari dua rantai yang ada. Proses ini disebut dengan inisiasi. Yang selanjutnya ada proses elongasi, di mana proses elongasi ini adalah dua rantai DNA yang terdiri dari dua rantai cetakan atau sense dan komplemen atau antisense mulai terpisah. Untuk promoter menempel di bagian rantai cetakan atau sense, dan RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, helix DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10 sampai dengan 20 basa nitrogen. Nukleotida ini dirangkai dari arah 5 aksen sampai dengan 3 aksen. Kemudian basa nitrogen yang dibentuk pada RNA merupakan komplemen basa nitrogen pada rantai DNA sense, yaitu sebagai berikut. Itu kan kemarin kita udah mempelajari ya tentang pasangan-pasangan basa nitrogen. Nah, yang pertama itu basa nitrogen timin pada DNA untuk cetakan adenin pada RNA. Basa nitrogen C pada DNA untuk cetakan guanin pada RNA. C itu sitosin ya. Basa nitrogen adenin pada DNA untuk cetakan urasil pada RNA, dan basa guanin pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Nah, setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan berhenti. Proses ini disebut dengan terminasi. Kemudian RNA akan lepas dari RNA polimerase. Nah, hal ini mengakibatkan DNA helix tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel dan menuju ke ribosom. Transkripsi sudah, kemudian ke translasi. Nah, translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintase tRNA aminoasil. Nah, translasi juga terdiri dari tiga proses sama seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi translasi, dan terminasi translasi. Nah, adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5 aksen. Yang kedua, translasi diawali dari kodon start, yaitu AUG yang ada pada mRNA. Lalu, tRNA sebagai inisiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Nah, ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Yang ketiga, asam amino akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Nah, yang keempat, translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Nah, jika muncul salah satu dari kodon tersebut, proses translasi akan berhenti seketika. Dan yang keempat, terakhir adalah polipeptida yang terbentuk itu akan lepas dari ribosom. Adapun secara singkatnya sintesis protein dapat seperti ini. Nah, DNA melakukan transkripsi di dalam sel membentuk RNA. Nah, mRNA meninggalkan inti sel menuju ribosom dengan membawa kodon. Kemudian, tRNA akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom atau translasi, sehingga terjadi proses translasi. Kemudian, asam amino dirangkai sesuai kode genetik pada kodon. Dan yang terakhir, terbentuknya senyawa polipeptida atau protein. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu sangat erat kaitannya dengan persilangan. Nah, seperti kita ketahui, persilangan itu ya ada yang persilangan dengan satu sifat
beda seperti tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek. Nah, yang kedua itu ada tanaman persilangan dengan dua sifat beda atau tanaman tinggi dengan daun hijau disilangkan dengan tanaman pendek berdaun kuning. Nah, sampai seterusnya gitu, ada sampai trihibrid dengan 3 sifat beda seperti itu. Nah, yang pertama itu monohibrid. Monohibrid itu persilangannya ya, seperti yang pada digambar. Nah, di situ kan ada tanaman dengan tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek. Nah, itu biasa ya kalau misalnya sifat dominan itu dilambangkan dengan huruf besar gitu, yang jadi T besar disilangkan dengan T kecil T kecil. Nah, kemudian gametnya itu diambil salah satu dari TT-nya itu yang T besar dengan T kecil. Kemudian untuk generasi pertamanya muncullah T besar T kecil dengan indeks tanaman tinggi tapi heterozigot gara-gara dia nggak sama gitu. Kemudian untuk generasi berikutnya, generasi kedua itu yang ada dibikin suatu tabel gitu sih, tabel, terus ada T besar T kecil disilangkan tuh. Nah, jadi hasilnya jadi 3 tanaman tinggi dengan 1 tanaman pendek gitu. Karena yang T besar T kecil itu kan tergolong juga tanaman tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara itu yang dominannya ada yang si T besar itu. Kemudian ada dihibrid. Nah, dihibrid itu yang seperti saya jelaskan tadi mengenai persilangan dua sifat beda. Seperti tanaman misalnya generasi induknya itu seperti tanaman panjang dengan daun hijau, tanaman tinggi dengan daun hijau disilangkan dengan tanaman pendek dengan daun kuning gitu, sehingga dikasih simbol gitu ya, T besar dengan tanaman G besar dengan tanaman disilangkan dengan tanaman yang pendek berdaun kuning yang T kecil G kecil. Kemudian diambil tuh yang salah satu gametnya itu menjadi gamet, yaitu T besar dengan G besar, kemudian dengan T kecil dengan G kecil. Nah, kemudian disilangkan lagi, jadi hasilnya itu ya seperti ini yang ada itu yang T besar G besar, T besar G kecil, T kecil G besar, T kecil G kecil gitu disilangkan terus. Nanti hasil akhirnya itu kayak untuk setahu saya ya, hasil akhirnya itu ya 9:3 banding 3 banding 1. Dengan 9 itu yang tanaman tinggi dengan daun hijau, kemudian yang 9:3 baru tanaman tinggi dengan daun kuning, kemudian tanaman pendek dengan daun hijau, dan kemudian tanaman pendek dengan daun kuning seperti ini. Untuk memastikan kebenaran hasil percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel, maka Mendel melakukan serangkaian percobaan itu seperti backcross, test cross, atau reciprocal cross. Nah, backcross sering disebut juga persilangan balik, adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Dengan uji persilangan balik ini dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Misalnya perkawinan antara tikus hitam dan tikus putih. Pada tikus tersebut terdapat gen B. B itu maksudnya yang hitam dominan ya, yang merupakan penentu warna hitam dan bersifat dominan yang tadi saya bilang. Sedangkan warna putih itu adalah gen B kecil, dilambangkan dengan gen B kecil pada tikus yang bersifat resesif. Nah, kemudian itu tuh di situ ada contoh persilangannya di mana parentalnya itu yang betina itu B besar hitam disilangkan dengan yang jantan B kecil putih. Nah, kemudian gametnya B besar dengan B kecil. Nah, kemudian filial satunya atau keturunan pertamanya itu B besar B kecil dengan hitam, namun heterozigot gitu. Kemudian disilangkan dicari gametnya dari kan F1 keturunan pertama disilangkan dengan keturunan pertama.
Nah, jadi B besar B kecil disilangkan dengan B besar disilangkan dengan antara itu sih F1 B besar disilangkan dengan keturunan pertama tadi yang B besar B kecil. Nah, kemudian munculkan kalau B besar gametnya B besar. Kemudian B besar B kecil gametnya B besar sama B kecil. Nah, disilangkan dan hasilnya itu 100% hitam gitu. Maksudnya ada yang hitam kan, itu hasilnya nanti jadi B besar dengan B besar B kecil. Nah, yang B besar itu 100% homozigot, hitam homozigot. Nah, sedangkan B besar B kecil itu hitam namun heterozigot gitu. Nah, dari kesimpulannya, dari uji persilangan balik atau backcross tersebut, jelas terlihat bahwa tikus yang berwarna hitam dapat memiliki genotip B besar atau B besar B kecil. Dengan demikian, terbukti bahwa individu yang memiliki fenotip sama dapat memiliki genotip yang berbeda. Kemudian ada tes cross atau uji silang. Nah, tes cross ini adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Maksudnya yang kecil-kecil dia, pokoknya kalau misalnya apa dia huruf kecil semua dah gitu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Nah, jika dengan uji silang diperoleh keturunan yang fenotipnya menyebar atau 50% banding 50% atau 1:1, berarti individu yang diuji genotipnya tersebut heterozigot. Akan tetapi, jika keturunan yang dihasilkan dari uji silang 100% memiliki fenotip yang sama, berarti individu yang diuji genotipnya homozigot. Nah, seperti pada contoh persilangan yang ada di sini. Nah, di situ kan antara B besar disilangkan dengan B besar B kecil gitu. Nah, hasilnya muncul gametnya B besar untuk yang homozigot. Itu kan sama-sama homozigot, namun yang B besar itu homozigot dominan, kemudian yang B kecil itu homozigot resesif gitu. Nah, gametnya muncul B besar B kecil, jadi turunan pertama itu B besar B kecil heterozigot, hitam heterozigot. Kemudian di tes cross dia, jadi keturunan pertama itu disilangkan dengan individu yang memiliki sifat resesif gitu. Berarti keturunan pertama itu B besar B kecil disilangkan dengan B kecil. Nah, gametnya untuk yang keturunan pertama itu B besar B kecil. Kemudian gametnya B kecil. Nah, dibikinlah tabelnya itu, kemudian muncullah hasilnya B besar B kecil dan B kecil. Nah, di situ kan kayak yang hitam sama yang putih itu sama-sama 50% gitu. Jadi B besar B kecil berbanding B kecil. Itu hasil akhirnya. Nah, berarti 50% banding 50 banding 50. Hasilnya 1:1 gitu. Nah, dari hasil uji silang tersebut diperoleh fenotip yang merata pada keturunan yang dihasilkan dengan rasio fenotip hitam banding putih sama dengan 50% banding 50% atau 1:1. Dengan demikian dapat diketahui bahwa genotip individu F1 adalah heterozigot. Dalam kasus ini, individu F1 berfenotip hitam dengan genotip B besar B kecil gitu. Genotipnya B besar B kecil yang heterozigot. Heterozigot itu beda sih ya, beda huruf-hurufnya gitu sih untuk mudah memahaminya. Reciprocal cross atau persilangan resiprok. Nah, persilangan resiprok disebut juga dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Misalnya, persilangan tanaman ercis disilangkan dengan berwarna hijau dengan genotip H besar atau homozigot dominan, disilangkan dengan tanaman ercis berwarna kuning dengan genotip H kecil homozigot resesif. Nah, di situ kan ada dua perbandingan ya, maksudnya di situ ada yang H kecil dulu, yang keduanya H besar. Nah, di H kecil atau kuning itu disilangkan dengan H besar atau hijau. Nah, muncul keturunan pertamanya itu H besar H kecil hijau namun dia heterozigot. Kemudian itu disilangkan lagi F1 disilangkan dengan F1. Nah, muncullah itu fenotipnya yang F2 itu, dimana 1:2 banding 1 dengan hijau banding hijau dominan banding hijau heterozigot, hijau
homozigot banding hijau, heterozigot banding kuning. Nah, hasilnya 1:2:1 gitu. Nah, untuk yang kedua itu kan yang pertama itu tanaman H besar hijau disilangkan dengan H kecil. Kalau yang di awal tadi, yang pertama tadi H kecil disilangkan dengan H besar gitu. Namun saat ini sebaliknya, H besar disilangkan dengan H kecil. Nah, hasilnya tetap filial pertamanya tetap F1-nya tetap H kecil hijau, namun heterozigot. Kemudian untuk hasil F2-nya juga sama seperti yang pertama tadi. Nah, sehingga demikian terlihat bahwa individu jantan maupun betina memiliki kesempatan yang sama rata dalam pewarisan sifat. Jadi itu mau yang jantannya dominan atau betinanya resesif, atau sebaliknya, atau betinanya yang resesif atau jantannya gimana ya, mau yang jantannya dominan dan betinanya resesif, maunya yang jantannya dominan disilangkan betina yang resesif, atau sebaliknya yang betina dominan atau jantan yang resesif, itu sama saja gitu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi genetika tanaman. Apabila ada tutur kata atau penggunaan kata yang kurang baik dari saya, mohon dimaafkan. Atas ucapan terakhir saya ucapkan terima kasih. Enjoy watching.